Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafri Hidayat dari Prodi Ilmu Politik tahun 2018. Ingin mengerjakan tugas kepemimpinan politik, yaitu tentang signifikasi kepemimpinan politik itu. Mendiskursuskan masalah kepemimpinan. Maka yang harus menjadi pemahaman secara mendasar adalah tentang kepemimpinan secara definitif. Pokok tugas pemimpin, peran serta fungsinya. Dengan hal itu, kita sebagai mahasiswa dalam masalah ini mampu menangkap lebih jelas makna yang akan kita dapatkan. Dalam pembicaraan ini, tentang kepemimpinan itu sendiri, seperti halnya secara mendasar. Yang kita tahu bahwa kepemimpinan adalah tentang seseorang yang memiliki hak untuk mengatur dan mengarahkan keanggotaan di bawahnya dalam ruang lingkup strukturalisasi, serta pemimpinlah yang biasanya memiliki ruang yang lebih luas dalam mencapai perubahan sikap terhadap anggota organisasi atau kelompoknya. Kepemimpinan adalah bagaimana seseorang dapat mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Bagaimana seseorang itu juga bisa membuat orang lain mau belajar dan bekerja dengan ikhlas, dengan ekstra, dan lebih menguntungkan banyak orang. Banyak juga orang yang mengatakan kemampuan pemimpin berhubungan dengan bakat. Tetapi yang pasti, kepemimpinan adalah keterampilan yang perlu dilatih, bukan hanya dipelajari ilmu dan teorinya. Maka dari itu sangat tepat bagi seorang pemimpin mampu mempengaruhi sekitarnya. Dan kepemimpinan itu dengan baik dan pastinya harus dibawa dengan rasa yang lebih berwibawa. Dalam hal ini bukan bermaksud seseorang pemimpin memiliki hak prioritas dalam organisasi. Akan tetapi setidaknya dia sebagai petinggi dalam suatu organisasi mampu memberikan arahan yang positif terhadap kelompoknya atau bawahannya. Maka dari situlah letak bagaimana barometer kelihayan serta berpengaruhnya seseorang tersebut dalam kepemimpinannya. Karena seorang pemimpin itu bukan sebuah bakat, akan tetapi karena sebuah latihan secara terus-menerus dan kontinu. Seorang pemimpin selalu harus melakukan inovasi, sementara manajemen menetapkan aturan. Manajemen berhubungan dengan sistem kontrol prosedur, struktur, serta kebijakan. Sedangkan kepemimpinan berbicara tentang manusia dan tentang kepercayaan. Kepemimpinan diterima karena pengetahuan yang dimiliki seseorang pemimpin itu dan hak moralnya untuk memimpin atau memberikan wewenang terhadap bawahannya. Ketika kita dihadapkan pada dua hal yang saling berdampingan, maka selayaknya kita mampu mengkalkulasi atau mampu membagi peran secara adil dalam kedua hal, seakan-akan dianggap setara. Semisal dua hal tersebut, yaitu kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan itu bagaimana dia mampu merefleksikan konsep manajemen organisasinya. Jadi setelah itu maka ia lebih banyak action, sehingga ia mampu dikatakan seorang yang penuh inovasi dan konsep. Dan dengan penerapan itu ia lebih leluasa bereksperimen dalam kepemimpinannya. Berbeda dengan seseorang yang memanajemenkan, yang lebih banyak bergerak dalam perkonsepan saja. Konseptor bagaimana seorang konseptor harus bagaimana mengatasi sebuah kerjaan yang tumpang tindih. Misalkan bagaimana cara etos kerja karyawan, cara mengontrol karyawan dan pengawasannya. Kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai perpaduan perangkai yang memungkinkan seorang mampu mendorong pihak lain menjalankan tugasnya atau pekerjaannya.
kepemimpinan, kita harus mengetahui bagaimana proses kepemimpinan itu berjalan. Yang pertama adalah kepemimpinan telah digambarkan sebagai penyelesaian pekerjaan melalui orang atau kelompok, dan kinerja manajer akan tergantung pada kemampuan seorang manajer. Dalam hal itu, pemimpin berarti harus mampu mempengaruhi terhadap orang atau kelompok untuk mencapai hasil yang diinginkan dan ditetapkan. Di samping hal itu, seorang pemimpin harus memastikan bahwa orang-orang atau kelompok tersebut terus-menerus harus memberikan kesetiaan dan dukungan untuk setiap tugas di masa mendatang, sesuai dengan apa yang telah mereka setujui bersama sebagai perannya masing-masing. Dan pemimpin harusnya memastikan bahwa kekuatan dan mutu kelompok dimanfaatkan sepenuhnya dan mengatasi setiap kelemahan dan masalah. Ketika bagaimanapun tidak dapat dipungkiri dalam hal pemegang kendali terbesar di suatu kelompok atau organisasi itu memang seorang pemimpin atau pimpinan. Maka pentingnya keberadaan seorang pemimpin atau pimpinan di sana harus berfungsi mengatur, mengurus jalannya kehidupan dan hubungan antara manusia dan agar selalu harmonis. Kepemimpinan itu diperlukan dalam setiap adanya suatu kelompok dan lain sebagainya. Maka seyoknya kita sebagai makhluk hidup yang bersosial dan bermasyarakat sudah harus sangat jelas untuk mengangkat dan menunjuk seseorang pemimpin dalam kehidupan kita. Contoh seperti halnya kepala keluarga, RT RW, camat, dan yang lainnya. Karena dengan adanya pemimpin, maka jalan hidup lebih baik dari yang ada, lebih terarah, dan kelangsungan hidup akan menjadi tertib, teratur sesuai jalan yang sudah direncanakan sejak awal dan secara baik dan sesuai musyawarah. Jadi kita sudah mengetahui makna dasar dari kepemimpinan itu sendiri, maka kita juga seharusnya tahu dan harus memahami tugas dari pokok kepemimpinan itu sendiri. Tugas pokok kepemimpinan itu yaitu melaksanakan fungsi-fungsinya seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu terdiri dari merencanakan konsep, merencanakan sesuatu, lalu mengorganisasikannya, lalu membagi untuk mengawasinya dan menggerakkannya. Dan dalam upaya mewujudkan kepemimpinan yang efektif, maka kepemimpinan harus dijalankan sesuai dengan fungsinya, sehubungan dengan hal tersebut. Fungsi kepemimpinan berhubung langsung dengan situasi sosial pada saat itu, dalam kehidupan saat itu, dan masing-masing mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berbeda dan berbeda di setiap situasinya. Dan benar jika seorang pemimpin itu harus berusaha agar menjadi bagian di dalam situasi sosial atau kelompoknya, bukan malah keluar lapangan. Sebab pemimpin itulah yang memiliki kunci untuk menutup dan membuka kesuksesan perjalanan organisasinya tersebut. Ada dua fungsi kepemimpinan yaitu ada dua dimensi, yaitu dimensi yang pertama adalah dimensi yang berhubungan dengan tingkat kemampuan mengarahkan dalam tindakan atau aktivitas pemimpin yang terlihat pada tanggapan orang yang dipimpinnya. Yang kedua, dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin di dalamnya dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kelompok atau organisasi yang dijabarkan atau dimanifestasikan melalui keputusan seorang pemimpin itu sendiri.
sehubungan dengan dua dimensi tersebut, maka fungsi kepemimpinan secara operasional juga dapat dibedakan menjadi 5 fungsi pokok. Pertama yaitu fungsi instruktif, yang artinya pemimpin berfungsi sebagai komunikator dan menentukan perintah dan bagaimana cara mengerjakan pemerintah tersebut, dan kapan harus memulai dan harus menyelesaikannya, harus melaporkan hasilnya, dan di mana tempat mengerjakannya perintah tersebut, agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif, sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. Yang kedua yaitu fungsi konsultatif. Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan di mana pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan saling berkonsultasi dengan orang-orang di sekelilingnya. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi partisipasinya, seorang pemimpin harus berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota dari kelompok tersebut harus memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dianjurkan atau yang diperintah, dan tugas-tugas pokok yang harus dikerjakan masing-masing agar lebih terarah. Yang keempat, fungsi delegasi. Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan wewenang untuk menetapkan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya adalah kepercayaannya seorang pemimpin memberikan wewenang terhadap orang lain dan bertanggung jawab atas wewenang tersebut. Fungsi pendelegasian ini juga harus diwujudkan karena kemajuan perkembangan kelompok mungkin tidak diwujudkan oleh seorang pemimpin dalam dirinya. Yang kelima adalah fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur aktivitas anggota di dalamnya secara terarah dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal dan dapat melaksanakan fungsinya, yaitu pengendalian. Pemimpin dapat mewujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, dan koordinasi, lalu dan pengawasan. Dari kelima fungsi tersebut, maka seorang pemimpin diharapkan untuk mampu menjadi jembatan organisasi yang ia pegang. Sebab jika dari kelima fungsi itu ada yang gugur, maka suatu organisasi pun juga akan mengalami ketimpangan atau cacat, yang akhirnya akan menyebabkan organisasi itu mati atau runtuh dalam perlahan. Kepemimpinan yang efektif itu harus pemimpin yang mampu menumbuhkan dan memelihara dan mengembangkan usaha pada iklim apapun, dan harus kooperatif dalam kehidupan berorganisasinya, dan harus kecekatan dalam mengambil keputusan. Dari berbagai pembahasan di atas, baik dari segi definisi, tugas pokok, dan fungsi seorang pemimpin, maka sangatlah jelas bahwasanya betapa pentingnya keberadaan seorang pemimpin di sekitar kita, atau di kalangan kita, atau di dalam strukturalisasi kita sebagai manusia yang bermasyarakat. Bukan hanya sebagai pengatur jalannya rencana yang dibuat bersama dalam suatu kelompok atau organisasi, akan tetapi keberadaan seorang pemimpin itu juga sebagai ujung tombak yang paling tahu akan dibawa kemana arah organisasi atau kelompok yang dia pimpin. Mungkin itu saja dari saya. Sekiranya kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.